dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Hadirin sekalian, izinkan pada saat ini saya akan menyampaikan ceramah berjudul Mendidik Hati di Bulan Suci, dari kelas menuju surga. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya bulan untuk menahan lapar dan dahaga saja. Ramadan adalah bulan pendidikan hati. Jika di sekolah kita mendidik akal dengan ilmu, maka di bulan suci Ramadan Allah mendidik hati kita dengan iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan puasa adalah agar kita bertakwa. Itu artinya puasa adalah proses pendidikan. Pendidikan untuk apa? Pendidikan untuk membersihkan hati, menguatkan kesabaran, dan membentuk akhlakul karimah. Bapak, Ibu guru hebat, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, di kelas kita belajar membaca, menulis, berhitung, memahami ilmu pengetahuan. Namun, ada satu hal yang lebih penting dari sekedar mencapai nilai rapot, yaitu nilai hati. Apakah itu nilai hati? Nilai hati adalah kejujuran meskipun tidak diawasi, disiplin meskipun tidak diperintah, hormat kepada guru dan orang tua, saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Bukankah saat berpuasa kita bisa saja minum diam-diam ketika tidak ada orang yang melihat? Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita yakin bahwa Allah Maha melihat. Disinilah pendidikan hati bekerja. Ramadan mengajarkan bahwa pengawasan Allah itu lebih kuat daripada pengawasan manusia. Hadirin sekalian, kelas yang kita tempati setiap hari sebenarnya adalah jalan menuju surga. Bagaimana caranya? Pertama, niatkan belajar karena Allah. Ketika seorang murid belajar dengan niat ibadah, maka setiap huruf yang dibacanya akan bernilai pahala. Yang kedua, jadikan guru sebagai wasilah ilmu yang harus dihormati. Menghormati guru adalah bagian dari adab. Tanpa adab, ilmu tidak akan membawa keberkahan. Yang ketiga, biasakan akhlak mulia di sekolah. Seperti tidak mengejek teman, tidak menyontek, tidak membuli. Ingat anak-anakku sekalian, kecerdasan tanpa akhlak tidak akan mengantarkan kita ke surga. Yang keempat, hidupkan Al-Quran dalam keseharian. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jika di kelas kita belajar buku pelajaran, maka di rumah atau di masjid kita bisa belajar tentang Al-Quran. Bahkan di bulan yang suci ini, bukan bulan Ramadan,
Di sekolah pun kita bisa menghidupkan Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati Allah, surga tidak diraih hanya dengan kecerdasan, tetapi dengan hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang mudah memaafkan dan mudah minta maaf. Bayangkan jika di sekolah kita dipenuhi hati-hati yang bersih, murid yang saling menyayangi, guru mengajar dengan kasih sayang, lingkungan sekolah yang penuh dengan kedamaian. Itulah gambaran kecil taman surga di dunia, taman surga di sekolah. Akhirnya, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum memperbaiki hati. Dari kelas kita mulai perubahan itu. Dari bangku sekolah, marilah kita tanamkan iman. Dari kebiasaan kecil, kita bentuk akhlak yang besar. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai cahaya, menjadikan hati kita bersih, dan mengantarkan kita semua dari kelas di dunia menuju surga, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh